Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wat tha'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah wa zajarna an kulli ma'siyati wa bid'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ma'budu biqawaninis syari'ah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-makhsusu bi'a'dhami syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian kali ini kita akan membahas tentang faedah lafadz kullun yang sering kita bicarakan. Oleh sebab itu, marilah kita simak bersama-sama apa saja faedah lafadz kullun di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam beberapa matan hadisnya Rasulullah SAW. Di dalam kitab kecil yang kami susun yang bernama Ma'rifatut Talibin. Ma'rifatut Talibin salah satu kitab yang kami susun sebanyak 100 halaman yang menjelaskan tentang al-adawat fi ilmin nahwi. Di dalam halaman 82 telah menjelaskan khusus tentang bab kullun. Oleh sebab itu, kami bacakan di dalam kitab Ma'rifatut Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun ismun mu'rabun. Bermula lafadz kullun, ismun yaitu isim, mu'rabun yang mu'rab. Artinya bahwa kullun adalah isim yang berubah akhir lafadznya, berubah i'rabnya. Bisa rofa, bisa nasab, dan bisa jar. Lawannya mu'rab adalah mabni yang tetap. Sedangkan kullun adalah isim yang mu'rab. Ini kaidah pertama. Wala tusta'malu, dan tidak diamalkan terhadap lafadz kullun illa mudhafatan, kecuali dalam keadaan mudhaf atau disandarkan. Lafdhon dalam keadaan lafadz atau takdiran atau dalam keadaan perkiraan. Yang perlu kita ketahui berikutnya adalah lafadz kullun ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi senantiasa menjadi mudhaf yang butuh mudhaf ilaih. Idza udhifat ila nakiratin, apabila diidhofahkan terhadap kullun ila nakiratin, kepada isim nakirah, afadat, maka memberikan faedah oleh kullun al-makna, pada makna li istighraqil jinsi, untuk mencakup seluruh jenis. Istighraqul jinsi maknanya adalah seluruhnya atau segalanya. Seperti al di dalam lafadz alhamdulillah adalah alnya li istighraqil jinsi. Segala puji, seluruh puji. Nahwu yaitu contohnya lafadz di dalam Al-Quran
surat Ali Imran ayat 182, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin bermula tiap-tiap jiwa. Dha'iqatul maut yaitu merasakan kematian. Nafsin adalah isim yang nakirah. Nafsin tidak ada alnya. Tidak menggunakan alif dan lam. Kemudian lafadz nafsin ditanwin karena termasuk yang munsharif. Kemudian lafadz nafsin adalah mufrad. Jamaknya anfus. Kalau kita maknai kullu nafsin, bermula seluruh atau segala, bermula seluruh jiwa. Dha'iqatul mauti yaitu merasakan kematian. Wa idza udhifat, dan apabila diidhofahkan terhadap kullun ila ma'rifatin, kepada isim ma'rifat, afadat maka memberikan faedah oleh kullun al-ma'na pada makna li afradil jinsi, untuk satuan-satuan jenis. Nahwu yaitu contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim di dalam surat An-Nisa ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tamilu kullal maili." Fala tamilu, maka janganlah condong oleh kalian, kullal maili, pada tiap-tiap kecondongan. Kalau afradul jinsi adalah tiap-tiap atau setiap, karena person. Fardun, ay al-furada, tiap-tiap atau setiap. Yang menjadi mahallu syahid, tempatnya adalah al-maili, lafadz al-maili. Bisa dicek di dalam surat An-Nisa ayat 129. Yang menceritakan tentang keadilan, biasanya yang berkaitan dengan poligami. Kullal maili, al-maili adalah lafadz yang ma'rifat. Dalam ketentuan, apabila lafadz kullun diidhofahkan kepada isim ma'rifat, maka faedahnya untuk afradul jinsi, yang bermakna tiap-tiap atau setiap. Saya ulang supaya paham. Kalau lafadz kullun diidhofahkan kepada isim nakirah, adalah li istighraqil jinsi, yang bermakna seluruhnya atau segala. Kemudian idza udhifat ila ma'rifatin afadatil makna li afradil jinsi. Apabila diidhofahkan kepada isim ma'rifat, maka memberikan faedah makna untuk satuan-satuan jenis. Yang bermakna dalam bahasa Indonesia adalah tiap-tiap atau setiap. Wa tu'rabu, dan di'irabkan terhadap kullun ala hasabi mauqi'iha fil jumlati, yaitu atas kadar pertimbangan tempat jatuhnya kullun minal jumlati, daripada jumlah. Tergantung dia jatuh di mana, terjadi di mana. Bisa marfu', bisa mansub, dan bisa majrur. Nahwu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu hisbin bima ladaihi farihun. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Kullu hisbin bermula tiap-tiap partai, bermula tiap-tiap golongan. Bima ladaihim, dengan sesuatu ladaihim yang berada di sisi mereka, farihuna, gembira oleh mereka. Yang menjadi tempat contoh atau mahallus syahid adalah hisbin, lafadz hisbin,
Ini bisa dicek di dalam surat Al-Mu'minun ayat 35. Hizbin menggunakan lafaz yang nakirah. Kemudian kullu hizbin menjadi kullunya rafa'. Fakullu mubtada'un marfu'un. Mubtada' dibaca rafa'. Wal mubtada'u marfu'un bil ibtida'. Karena menjadi awalan. Kullu hizbin. Karena hizbinnya adalah nakirah. Maka bisa kita maknai seluruh partai. Kembali kepada kaidah awal tadi bahwa apabila kullu diidhofahkan kepada isim nakirah, istighraqil jinsi. Seluruh partai, seluruhnya partai, semuanya partai, bimaknal jami'. Segalanya partai itu selalu bangga, senang dengan partainya itu. Wa nahwu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasajadal malaikatu, maka sujud al malaikatu oleh para malaikat. Kulluhum adalah seluruhnya mereka. Ajma'una adalah seluruhnya. Kemudian yang menjadi tempat contohnya adalah lafaz kulluhum. Kullu dibaca marfu'. Kenapa? Fa kullu tauqidun. Maka bermelafaz kullu tauqidun yaitu penguat, wa tauqidul marfu'i marfu'un. Mengapa? Karena al-malaikatu menjadi fa'ilnya lafaz sajadah. Fa'il harus baca marfu, maka kullu sebagai taukidnya harus marfu. Karena isim tabi'. Kulluhum ajma'una. Ada lafaz kullu, taukid, ajma'una juga taukid. Menjadi penguat yang dikuatkan lagi. Wa nahwu ini di dalam contoh Al-Hijr ayat 30 tadi. Fasajadal malaikatu kullum ajma'un. Wa nahwu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Wa kana dan ada wara'ahum yaitu di belakang mereka. Malikun oleh seorang raja. Ya'khudhu yang mengambil oleh dia Malik kulla safinatin pada tiap-tiap perahu ghasban dalam keadaan ghasab. Surat Al-Kahfi ayat 79. Yang menjadi mahalul syahidnya adalah kulla safinatin dibaca nasab. Fa kullu maf'ulun bihi mansubun. Jadi kulla safinatin menjadi maf'ul bih dari ya'khudhu. Safinatin di situ juga nakirah. Nanti kita akan jelaskan berikutnya. Yang jelas kita mengetahui bahwa kullun adalah mu'rab, maka contoh-contoh di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Dan alhamdulillah kitab ini kami susun contoh-contohnya langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Wa qad tuqta'u 'anil idhafati. Wa qad tuqta'u. Dan kadang-kadang diputus terhadap kullun anil idhafati daripada idhafah lafdhan dalam keadaan lafaz. Fatunawwanu lalu ditanwin terhadap kullun. Jadi kullun diputus tidak seperti kullu yaumin, tidak seperti tadi kullu nafsin, tidak seperti kullu hizbin, kullal maili, tidak, tetapi ini diputus dari idhafah, mudhaf ilaihnya tidak ada. Tetapi itu hanya lafaz. Secara makna ada mudhaf ilaihnya. Wa tanwinu fiha dan bermula tanwin fiha di dalam lafaz kullun iwadun anis ismi, iwadun yaitu penukar anil ismi daripada isim. Nahwu kullun qaimun. Kullun qaimun. Kullun tanwin. Wa tanwinu fiha iwadun anil ismi. Bisa yang dibuang lafaz insan misalnya. Kullu insani. Qaimun. Bisa dibuang misalnya hayawan. Kullu hayawanin qaimun. Tergantung maksudnya untuk apa. Wa minhu qauluhu ta'ala dan yaitu sebagian daripada lafaz bukti dari kullun yang dibuang dari idhofah. Qauluhu ta'ala bermula firman-Nya Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha. Qala telah berkata alladzina oleh orang-orang yang istakbaru menyombongkan diri oleh mereka alladzina dengan perkataannya makulul kaulinya inna kullun fiha. Inna sesungguhnya kami kullun yaitu tiap-tiap kami fiha yaitu di dalam neraka. Fiha hanya neraka. Kalau begitu lafaz yang dibuang apa? Isim yang dibuang. Boleh inna karena itu nahnu bisa kulluna. Sesungguhnya kami yaitu tiap-tiap kami. Boleh. Dan kalau karena domir adalah isim ma'rifat maka li afrodil jinsi. Wa qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kullang darabna lahu al-amsal wa kullang tabbarna tatsbira. Al-Furqan ayat 39. Al-Furqan ayat 39 yang ayat sebelumnya tadi qul ladzina istakbaru inna kullun fiha adalah Ghafir ayat 48. Kami penting menyebutkan nama surat dan ayatnya supaya bisa dicek, disemak di dalam Al-Quran. Wa kullan dan pada tiap-tiap ini ditanwin. Tuqta'u anil idhofah. Kemudian tanwinnya adalah sebagai penukar daripada isim yang dibuang. Darabna menjadikan oleh kami kata Allah lahu al-amsalah. Baginya al-amsal pada beberapa contoh. Wa kullan dan pada tiap-tiap. Tabbarna menghancurkan, merusak oleh kami tatsbira dengan suatu kerusakan, dengan suatu kehancuran. Wa qalu likullin ja'alna. Wa qalu ta'ala dan yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likullin ja'alna. Likullin yaitu bagi tiap-tiap apa ja'alna menjadikan oleh kami minkum dari kalian syir'atan pada syariat. Wa minhajan dan pada metode cara berdakwah. Syariat, tata cara beribadah dan hukum-hukum wa minhajan dan pada metode bagaimana tata cara berdakwah menyampaikan kebenaran. Al-Maidah ayat 48. Wa qala al-ulama wa qad sahha dan sungguh telah sah al-istisna'u oleh istisna, pengecualian. Ba'da lafzi kullin di dalam setelah lafaz kullun. Ternyata para ulama mengatakan bahwa sah, benar. Ada al-mustasnayat, pengecualian-pengecualian walaupun jatuh setelah ada kullun. Karena tadi sudah kita terangkan bahwa idza udhifat ila nakiratin afadatil ma'na li istighraqil jinsi. Wa idza udhifat ila ma'rifatin afadatil ma'na li afradil jinsi. Oleh sebab itu lafaz kullun sah, benar. Ada masuknya al-mustasnayat, istisna pengecualian di dalamnya. Buktinya nahwu qaulihi ta'ala. Yaitu contohnya firman-Nya Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf. Cek di dalam surat Al-Ahqaf ayat 25. Al-Ahqaf ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menegaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tudammiru kulla syai'in. Tudammiru menghancurkan oleh dia. Dia siapa? Rih ini tentang angin. Angin yang mengisahkan pada umatnya Nabi Hud yaitu kaum Ad. Menghancurkan kulla syai'in pada tiap-tiap sesuatu. Kulla syai'in, syai'innya juga nakirah. Kulla syai'in karena syai'innya nakirah seharusnya adalah li istighraqil jinsi. Seluruhnya. Telah menghancurkan oleh angin kulla syai'in pada seluruh sesuatu. Pada segala sesuatu bi amri rabbiha. Dengan perintah Tuhannya. Rih. Fa'asbahu lalu menjadilah oleh mereka kaum Ad la yura, tidak dilihat, tidak mampu dilihat. Illa masakinuhum kecuali terhadap beberapa tempat tinggal mereka. La yura illa masakinuhum. Sudah dikatakan dari awal bahwa angin itu menghancurkan kulla syai'.
kulla syai'in. Tapi kenapa masih ada mustasnayat, masih ada pengecualian? Nah inilah kita harus paham. Karena kulla syai'in di situ memang para ulama sepakat tetap sahha yasihu al-istisna'u, ya, al-istisna ba'da lafzi kullin. Kemudian buktinya adalah wal 'aridu fiha rihun tuhliku kulla syai'in bi iradatillahi illa masakina nabihi Hud. Kecuali tempat tinggalnya nabinya Allah yang berupa Nabi Hud alaihissalam, wa man amana, dan tempat atau tempat tinggal rumah-rumahnya orang yang beriman, ma'ahu besertanya Nabi Hud. Wa yasihu, dan sah hadfus sifati oleh membuang sifat. Ba'dal ismi, di dalam setelah isim alladzi yang udhifa diidhofahkan terhadap alladzi ila lafzi kullin, kepada lafaz kullin. Kaidah pertama bahwa setelah lafaz kullun itu sah ada istisna, ada al-mustasnayat. Kaidah kedua bahwa sah ada membuang sifat setelah isim yang diidhofahkan kepada lafaz kullun. Nahu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dolalatun. Bermula tiap-tiap bid'ah, dolalatun yaitu sesat. Kullu bid'atin. Bid'atin di sini adalah isim nakirah. Di awal tadi saya ulang, apabila kullun diidhofahkan kepada isim nakirah, maka ifadahnya, faedahnya adalah istighraqil jinsi, bermakna keseluruhan. Segala bid'ah dolalatun yaitu sesat. Seluruh bid'ah. Berarti enggak ada pengecualian, ada. Wong di atas tadi sudah ada bukti dari surat Al-Ahqaf ayat 25. Wa takdiru, dan bermula takdirnya lafaz kullu bid'atin dolalatun, kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Bermula segala. Dalam bahasa kami yang ada di Kalimantan Timur, apabila mubtada' diartikan dengan menggunakan perabot bermula. Menggunakan bahasa Indonesia murni. Bermula yaitu oleh, terhadap, dan seterusnya. Kullu bid'atin bermula seluruh bid'ah, sayyi'atin yang sayyi'ah, yang buruk. Dolalatun yaitu sesat. Seluruhnya, tapi seluruh yang jelek. Yukhalifu syar'a, yang menyalahi, yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena dasar hadisnya adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini. Dalam hadisnya Aisyah. Man ahdatsa, yang membikin baru, yang mengawali. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Lah fi amrina hadza ini bukan hadnya, batasannya bukan yang dilakukan Rasulullah, tetapi hadnya adalah, batasannya adalah yang berstandarkan syariat Islam. Yaitu standar atau usul syariat Islam. Usulnya asuluddin adalah Al-Quran atau kitabullah, wa sunnatu Rasulillah atau al-hadis, al-ijma' dan al-qiyas. Kemudian satu hadis lafadznya berbeda. Sama-sama riwayat Aisyah, tetapi dengan redaksi atau matan hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tetapi batasannya juga laisa alaihi amruna. Amruna adalah urusan kami, bukan perintah kami, bukan. Kalau diartikan perintah kami, berarti yang tidak diperintahkan, berarti umat Islam pasif dong. Tapi umat Islam adalah harus aktif, harus cerdas. Man amila amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya itu amruna, oleh urusan kami. Ya urusan kami tadi itu dasar Islam adalah 4. Kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-ijma' wal qiyas. Jadi bukan apa yang tidak diperintahkan Rasulullah. Jadi bukan ma uhditsa wa ikhturi'a fi dinil islami bi ghairi misalin sabiqin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti itu. Tetapi kullu ma uhditsa wa ikhturi'a fi dinil islami laisa lahu syar'un minal asli. Laisa lahu aslun minas syar'i.
Jadi laisa lahu aslun, tidak punya dasar minasyar'i daripada syariat Islam. Lah kalau yang dilakukan tidak memiliki dasar atau yang bertentangan dengan syariat Islam, jelas itu dolalah. Makanya dikatakan kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Lo kok bisa mengatakan ada hadfu sifat, ada sifat yang dibuang? Siapa yang mengatakan? Wa dalilu wa huwa min babi ijazil hadfi fi ilmin ma'ani. Ini menurut ulama-ulama ahli balaghah dibahas khusus dalam ilmu ma'ani. Ay hadfu sifati ini. Wa dalilu ala dzalika qaulu ta'ala, dan bermula dalilnya atas itu yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kana warahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Kembali lagi tadi, karena ini kita memberikan contoh kepada isim yang sama-sama nakirah. Kullu bid'atin sama kullu safinatin, sama-sama nakirah. Qala Ibnu Jaririn at-Tabari fi tafsirihi. Telah berkata oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari di dalam tafsirnya. Ibnu Jarir at-Tabari sudah tidak diragukan lagi dalam tafsir Al-Quran dan dalam tarikh beliau. Beliau ulama salaf, karena lahir tahun 225 dan wafat tahun 310 Hijriah. Ulama-ulama segitu itu ulama-ulama salaf yang masih murni, yang luar biasa. Menafsir Al-Quran dengan menggunakan hadis-hadisnya Rasulullah. Itulah Ibnu Jarir at-Tabari mengatakan begini saat menafsiri ayat ini. Al-Kahfi ayat 79. Ai kullu atau ai kulla safinatin sahihatin ghusbah. Kulla safinatin sahihatin, yaitu pada tiap-tiap perahu sahihatin yang sahih, yang bagus. Ghusbah dalam keadaan ghasab, memaksa. Ada seorang raja yang mengambil perahunya rakyat kecil dan orang-orang yang besar. Kalau seandainya tidak kita maknai seperti itu, kata Ibnu Jarir, ala anna dzalika fi ba'dil qira'ati kadzalik. Atas sesungguhnya hal itu di dalam sebagian qiraah seperti itu. Yaitu sebagian qiraah al-qira'atu sab'u. Al-qira'atu sab'u atau al-qira'atul ashr. Ingat, jangan sampai kita mengatakan al-qira'atu sab'ah dengan menggunakan tarbuto. Tetapi al-qira'atu as-sab'u. Karena adat maktud harus berlawanan mufradnya ini. Tapi kalau al-qurra, jamaknya qari, al-qurra baru as-sab'atu. Tapi kalau al-qira'at itu harus menggunakan as-sab'u. Jadi min ba'dil qira'ati sab'i kadzalik, atau min ba'dil qira'ati kadzalik, kata Ibnu Jarir at-Tabari. Kemudian secara logikanya begini. Kalau seandainya seluruh perahu akan diambil oleh raja yang lalim, raja yang dolim ini, lalu apa gunanya Nabiullah Khidir melubangi perahu? Toh perahu yang dilubangi pun akan diambil. Kan tidak ada gunanya. Nah inilah umat Islam dibutuhkan suatu kecerdasan dalam berpikir. Jangan menelan nas mentah-mentah, tekstual jangan. Apa gunanya kita ini diberikan nas, kemudian juga diberikan akal. Walidha qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan untuk itulah telah berkata oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Nikmatil bid'atu hadhihi ini juga dikatakan oleh Ibnu Umar. Yaitu sebaik-baik bid'ah hadhi bermula ini. Nikmatil bid'atu. Lah ini saya jelaskan juga. Nikmat ada taknisnya. Kenapa? Karena failnya adalah al-bid'atu mu'annas. Nikmatil bid'atu. Nikma menurut ulama Basra adalah termasuk fi'il, bukan isim. Karena buktinya ada taknis di dalamnya. Nikmatil bid'atu hadhihi. Kalau seandainya ada semua bid'ah, seluruh bid'ah itu dolalah, secara logika tidak mungkin Umar bin Khattab mengatakan bahwa ada bid'ah yang bagus. Ada sebaik-baik bid'ah. Makanya para ulama salaf selalu memberikan gambaran, definisi. Setiap hukum itu ada secara lugatan wa istilahan. La bid'ah secara lugatan para ulama sudah sepakat, yaitu kullu ma uhditsa wa ukhturi'a bi ghairi mithalin sabiqin. Segala sesuatu yang diadakan atau yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya. Tetapi kalau secara istilah, ini antara perbedaan antara kami dengan orang-orang yang baru.
yang membuat baru menurut kami. Orang ulama-ulama salaf, as-salafus saleh mengatakan bahwa bid'ah itu adalah segala sesuatu kullu ma uhtita wa ukhturi'a fi dinil islami fi dinil islam, karena ini istilah syara', laisa lahu aslun minasyara'i. Yang dia tidak memiliki asal dasar daripada syariat yang empat tadi itu. Bukan yang bigori misalin saya bikin an Rasulillah, bukan seperti itu. Kalau harus contoh dari Rasulullah berarti tarawihnya Umar yang setiap malam. Memang Rasulullah juga pernah tarawih, tetapi itu qiyamul lail sebenarnya. Atau sholat witir dalam Ramadan. Nah, sedangkan Umar melanggengkan, mendawamkan setiap malam. Kemudian Utsman bin Affan yang menambah jumlah adzan di dalam sholat Jumat. Lah kalau seandainya kita harus konsisten, tidak diperintahkan Rasulullah atau tidak contoh Rasulullah, itu semuanya dolalah. Sudah selesai kita. Oleh sebab itu pergunakanlah nas dengan juga akal. Makanya syariat Islam dasarnya 4. Ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada ijma' dan qiyas. Nah, qiyas inilah dibutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Wa amma fi nahwi qaulihi ta'ala, dan adapun di dalam contohnya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan menjadikan oleh kami minal ma'i daripada air, kulla syai'in pada tiap sesuatu, hayyin yang hidup. Kulla syai'in, syai'innya juga nakirah. Berarti li istighraqil jinsi. Seluruh sesuatu yang hidup disifati oleh hayyin. Harus li istighraqil jinsi. Fa hadza ala wajhi taktsir, menurut para ulama ini adalah atas wajah bentuk banyaknya. Mayoritas sesuatu yang hidup itu diciptakan dari air. Mayoritas, bukan seluruhnya, bukan segalanya. Yakni aktsarul ahya'i, menurut para ulama ahli tafsir, sesungguhnya kebanyakan kehidupan fil ardi, di dalam bumi, makhlukatun, yaitu diciptakan minal ma'i, daripada air. Aw baqa'uhu minal ma', atau langgengnya, eksistensinya kehidupan hidup, makhluk hidup itu bil ma', dengan air. Bukan seluruhnya. Kemudian li'anna lafdha wa in kana 'amman illa annal qarinata al-mukhassasata qa'imatun. Karena sesungguhnya lafaz walaupun dia itu am, umum, hanya saja sesungguhnya al-qarinah indikator, sesungguhnya ada indikator al-mukhassasata yang khusus, yang dikhususkan. Qa'imatun yaitu telah ada. Mengapa ada qarinah, ada indikatornya? Fa inna dalila la budda wa ayyakuna musyahadan mahsusan. Karena sesungguhnya dalil itu tidak boleh tidak, la budda wa ayyakuna, dan sekiranya ada oleh dalil musyahadan, yaitu bisa disaksikan. Mahsusan, yang bisa diindra, yang indrawi. Liyakuna aqraba, agar ada oleh dalil aqraba, yaitu lebih dekat, ilal maksud, kepada maksud yang diinginkan. Wa bihadza tariqi, dan yaitu dengan ini tarik, dengan ini jalan, takhruju, mengeluarkan anhu, atau mengecualikan daripada dalil al malaikatu, oleh malaikat, wal jinnu, dan oleh jin. Mengapa? Karena malaikat dan jin juga hidup. Liqauli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal janna, dan pada jin, khalaqna, menciptakan oleh kami, hu, pada jan, min qablu, dari sebelumnya Nabi Adam, min naris samum, dari api yang panas. Berarti jin hidup, tercipta dari api. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabdanya Rasulullah SAW, khuliqat, telah diciptakan al malaikat, terhadap malaikat, min nurin, dari cahaya. Wa khuliqa al janu, dan diciptakan al janu, terhadap jin, mim marijin, dari jilatan, lidah, dulahabin, yang memiliki lidah, min narin, daripada api. Jadi ujungnya, menurut hadisnya Rasulullah, ujung api, lidah api. Wakilah, dan dikatakan, kaidah yang berikutnya, wakilah kulun, dikatakan bahwa terhadap lafaz kulun, qad takunu, yaitu kadang-kadang ada oleh kulun, bimakna ba'di, dengan makna ba'di, ba'dun, sebagian. Tadi kulun bisa masuk istisna, al-mustasnanya masuk, bisa membuang sifat setelah ada lafaz kulun, juga bisa bermakna ba'di. Apa buktinya? Kaqaulihi ta'ala fi qissatil hudhud. Seperti firman Allah Ta'ala dalam kisahnya surah burung Hudhud.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Ini kata Hudhud. Ini sesungguhnya aku wajadtu mendapati oleh aku. Imra'atan pada seorang wanita. Tamliku yang menguasai, yang memiliki oleh dia imra'ah, hum pada mereka kaumnya. Wa utiyat dan telah diberikan terhadap dia imra'ah min kulli syai'in dari segala sesuatu. Karena syai'in adalah nakirah. Dari segala sesuatu, dari tiap sesuatu, walaha dan yaitu baginya imro'ah arsyun bermula singgasana adimun yang besar, yang agung. Kemudian apakah benar Allah SWT telah memberikan seluruhnya kepada Balqis? Pada Balqis termasuk ke pesawat diberikan Balqis, termasuk kapal terbang, saat itu tidak ada. Padahal lafadznya min kulli syai'in. Ternyata Balqis juga tidak diberikan pesawat terbang. Berarti ada makna sebagian. Ada makna sebagian, ada bisa istisna al-mustasnayat. Wal makna dan bermula makna menurut ulama tafsir wa utiyat dan telah diberikan terhadap imro'ah min ba'dil asya dari sebagian beberapa perkara itu allati tahtaju yang membutuhkan ilaiha kepada allati al-muluku oleh para raja-raja. Apa yang diberikan raja itu? Biqarinati tamlikuhum dengan indikator lafadz tamlikuhum. Walaisal ghardu dan tidaklah maksud illa ifadata kathrati ma utiyat, kecuali memberikan faedahnya banyaknya sesuatu yang telah diberikan terhadap imro'ah atau Balqis. Ini semoga bisa dipahami bahwa yang pertama kulun kalau diidhofahkan kepada nakirah memberikan faedah istighraqil jinsi bermakna seluruhnya atau segalanya. Kalau diidhofahkan kepada isim ma'rifat bermakna afrodil jinsi atau yang kita artikan tiap-tiap atau setiap. Kemudian setelah lafadz kulun juga sah adanya istisna dan setelah lafadz kulun juga boleh adanya membuang sifat dan setiap lafadz kulun juga boleh dan sah adanya bermakna atau kulun sendiri bermakna ba'dun. Waqad takunu bimaknal ba'di. Dengan dasar-dasar Quran yang sudah kita sebutkan. Takunu bimaknal ba'di tadi dalam surat An-Naml ayat 23. Sekian, mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.